Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa aminuhu ala wahyihi arsalahu kafatan linnasi basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah biiznihi wa sirajan munira ballagha ar-risalata wa adda al-amanah ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وعبد ربه حتى أتاه اليقين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا إخواني وأخواتي في الله أعزني الله وإياkum. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati dan yang saya muliakan, kita memuji Allah Tabaraka wa Ta'ala karena memang Allah dialah ahlus sana, dia yang memiliki hak untuk dipuji. Karena memuji itu artinya menyebut kebaikan-kebaikan dan mengakui kesempurnaan. Maka pemilik mutlak dari semua kebaikan dan kesempurnaan hanyalah Allah. Sehingga pantas kita memuji Allah dan semestinya memuji Allah. Kendati pun demikian, sebanyak apapun pujian kita kepada Allah, sebagus apapun pujian kita kepada Allah, belum setara, belum sepadan dengan hak Allah yang semestinya dipuji. Sebagaimana ucapan Nabi SAW, beliau pernah mengatakan, Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik. Ya Allah, aku memohon perlindungan dengan ridhamu dari murkamu. Jadi orang yang sudah Allah ridha tidak akan pernah Allah murkai. Wa bi mu'afatika min uqubatik, dan aku memohon perlindungan dengan maafmu, dengan ampunanmu dari azabmu. Yang Allah maafkan, Allah tidak akan diazab. Wa bika minka, dan aku memohon perlindungan darimu, denganmu, darimu. Nabi kemudian mengucapkan, la ukhsi fana'an alaika, tak mampu kiranya aku ya Allah, entah seberapa banyak kepujian yang aku mesti memujimu dengan pujian-pujian itu. Tidak mampu kita. Anta kama afnaita ala nafsika, sebagaimana engkau memuji dirimu. Kemudian kita juga memuji Allah sebagai ungkapan syukur kita kepada Allah. Alhamdulillah, pagi ini kembali kita dimudahkan Allah untuk bisa meluangkan waktu sejenak duduk di majlis yang mulia ini. Tentu harap dan doa semoga Allah jadikan pertemuan kita ini satu pertemuan yang kita semua mendapatkan limpahan rahmatnya, dan perpisahan usai pertemuan ini pun perpisahan yang kita semua mendapatkan ampunannya. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana ba'dahu tafarruqan ma'suma. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah, satu di antara nikmat Allah yang patut kita syukuri adalah nikmatul ukhuwah, nikmat yang berupa persaudaraan. Dan kita harus sadar Allah sudah mempersaudarakan kita dalam bingkai iman. Maka Allah berfirman, innamal mu'minuna ikhwah, sungguh orang beriman itu bersaudara. Masya Allah. Bahkan sebegitu mulianya, begitu berharganya ukhuwah itu, Allah ingatkan para sahabat termasuk kita ya.
Harus dipahami, ukhuwah itu nilainya luar biasa, nggak ada setara dengan itu. Surat Ali Imran 103, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum. Dan ingatlah oleh kalian nikmat yang Allah karuniakan untuk kalian. Nikmat apa itu? Idz kuntum a'da'a. Dahulu kalian kaum yang saling bermusuhan, saling membenci, saling memerangi, saling menyakiti. Fa'allafa baina qulubikum, maka Allah pun lunakkan hati-hati kalian, Allah satukan hati kalian. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, maka dengan nikmat Allah itulah kalian menjadi umat yang bersaudara. Hati yang semula dipenuhi dengan permusuhan, kebencian, dendam, diganti Allah dengan hati yang penuh kelemah lembutan, kasih sayang dan persaudaraan. Masya Allah. Ini nikmat yang patut kita syukuri. Namun demikian, nikmat ukhuwah atau bersaudara itu ya ibarat bangunan, Pak. Bangunan hanya akan tegak berdiri kalau ditopang oleh pilar-pilar yang kokoh, fondasi yang kuat. Tanpa pilar yang kokoh, fondasi kuat, ambruk bangunan itu. Begitu pula ukhuwah. Apa fondasi ukhuwah kita? Atas dasar apa kita bersaudara? Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, fa inna 'ammata mu'akhatin nas fi amri dunya wa dzalika la yujdi naf'an. Ini ucapan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Maka sesungguhnya kebanyakan manusia itu bersaudara di atas dasar kepentingan-kepentingan dunia, profit oriented, untung dunia, ya, harta dan seterusnya. Di situ mereka bisa bersaudara, berkawan, berteman. Wa dzalika la yujdi syai'an atau naf'an, yang demikian itu tidak menguntungkan apa-apa. Masalah. Dari mana itu ucapan Ibnu Abbas? Bahwa berteman bersaudara dengan dasar kepentingan duniawi, enggak ada manfaat apa-apa. Ternyata Allah berfirman dalam Al-Quran, ya, Allah berfirman, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Al-akhilla itu kata jamak dari apa? Khalil. Orang yang saling mencintai, teman dekat, kawan karib. Hari itu di hari kiamat nanti sebagian mereka akan memusuhi sebagian yang lain, menjadi musuh bagi yang lainnya. Illal muttaqin, kecuali orang membangun persaudaraan di atas dasar ketakwaan, ya, dasar keimanan, dalam bingkai keimanan baru kokoh dan kuat fondasi itu. Sementara pilar di antara pilar-pilar ukhuwah, kita sebutkan satu di antaranya, bukan satu-satunya. Di antara pilar penopang ukhuwah itu adalah adanya at-tawasi, yaitu semangat untuk selalu menasehati. Kenapa? Karena kita sadar sesadar-sadarnya gak ada manusia yang sempurna. Maka Rasulullah mengatakan, kullu bani adama khata'un. Setiap manusia itu salah. Maksudnya mempunyai kemungkinan untuk salah. Jangan diartikan selalu salah, tidak. Kemungkinan salah, iya. Jadi kesalahan merupakan satu keniscayaan dalam diri manusia, karena nggak sempurna. Bukan berarti selalu salah. Kenapa? Karena Rasulullah juga mengatakan di hadis yang lain, la yaldagul mu'minu fi juhrin wahidin marratain. Tidak boleh seorang muslim mukmin itu jatuh dalam satu lubang yang sama dua kali, nggak boleh, apalagi 20 kali. Sekali mungkin, karena nggak tahu. Kesalahan juga begitu, jangan berulang dengan namanya manusia. Tidak.
Kemungkinan salah bisa jadi, tapi nggak selalu salah. Ya, nggak selalu salah. Maka kalau kita ngelihat mendapati saudara kita salah, ya itulah fungsinya nasihat. Nasihat, diingatkan. Kalau Bapak Ibu ditanya apa itu nasihat, apa jawabannya Pak? Ma hiyan nasihatu, apa itu nasihat? Ya nasihat. Masa nggak ngerti kan bahasa Indonesia? Cobalah definisikan, deskripsikan apa itu nasihat itu. Karena orang mungkin bukan memberi nasihat atas nama nasihat. Ya. Al-Imam Al-Khattabi rahimahullah, seperti yang dinukil oleh Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitab Jami' Al-Ulum Al-Hikam, Imam Al-Khattabi mengatakan, fan nasihatu hiya, nasihat ialah kalimatun yu'abbaru biha an jumlatin hiya iradatul khairi lil mansukhi lahu. Nah, gitu ya. Ini penjelasan dari Imam Al-Khattabi tentang nasihat. Nasihat ialah ungkapan yang menggambarkan tentang keinginan baik orang yang memberi nasihat untuk yang diberi nasihat. Apa artinya? Kalau kita mau menasihat saudara kita, pastikan niatan kita itu baik dan menginginkan kebaikan saudara kita itu, dan dengan penuh kasih sayang. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma kana minal ladzina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah." Itu ayat ya, Pak. Kemudian diantara orang beriman itu mereka saling menasihati dengan kesabaran dan penuh kasih sayang. Jadi jangan kita nasihat padahal kita marah sama dia, jangan. Bedakan an-nasihat dengan tashaffil ghaiz. Tashaffil ghaiz. Tashaffil ghaiz itu artinya mengungkapkan kemarahan itu. Itu bukan nasihat. Ya. Jadi orang itu kesal sama orang, itu bukan nasihat, itu pelampiaskan kekesalan kita, bukan nasihat. Narasi terdengar pun jelek, kalimat-kalimat diucap jelek, gimana nasihat dikatakan? Jadi kita ingin memberi nasihat, pastikan hati kita bersih, niat kita baik, penuh kasih sayang, kalimat yang kita pilih pun supaya saudara kita mengerti. Yang kedua, orang itu ngerti kalau kita itu sayang kepada dia. Subhanallah, Bapak ini sayang sama saya, diingatkan dari kesalahan saya. Dia merasa. Tanpa itu bukan nasihat ini. Ya. Tanpa itu bukan nasihat namanya itu. Makanya Allah ingatkan kita ya dalam surat Al-Asr itu, wal asri, demi waktu. Allah bersumpah demi waktu. Kenapa? Karena waktu itu merupakan ra'sumal. Ra'sumal itu modal setiap kita manusia. Waktu. Bahkan Al-Imam Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya mengatakan wal asri, waktu, yaitu saat dimana orang beraktivitas, berbicara, berbuat, itu namanya waktu. Dengan waktu itu orang bisa mendapatkan keuntungan atau justru menanggung kerugian. Dan Allah ingatkan kita, wal asri, demi waktu, innal insana lafi khusr, sungguh manusia itu dalam kerugian. Kita ingin untung tapi justru rugi. Allah ingatkan, hati-hati dengan waktu. Apakah semua manusia akan merugi? Tidak. Allah istisnakan, Allah kecualikan yang tidak rugi itu. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, dia nggak rugi, justru beruntung. Maka Allah berfirman, qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang beriman. Kalau imannya benar, jangan salah loh. Saya sering mengatakan ada fenomena perilaku manusia yang membuat Rasulullah sedih. Bapak ingin membuat Rasulullah sedih? Jangan. Buat Rasulullah bangga dengan kita umat yang setia dan taat kepada beliau. Gitu. Apa yang membuat Rasulullah sedih? Allah gambarkan dalam Al-Quran. Ya ayyuhar rasul la yakhzunka alladhina yusari'una fil kufri
minal ladzina qalu amanna bi afwahihim wa lam tu'min qulubuhum. Masya Allah. Renungkan ayat itu. Allah mengatakan, hai Rasul, hai Muhammad, la yahzunka ay la yaj'aluka hazinan, tak perlulah membuat hatimu sedih. Jangan kau sedihlah. Berarti ada yang membuat Nabi sedih. Apa itu? Alladzina yusari'una fil kufri, yaitu orang-orang yang condong, cenderung kepada kekufuran. Kalau orang kafir ya memang begitu. Tapi orang yang condong kepada kekufuran siapa? Minalladzina qalu amanna, yaitu di antara orang yang mengatakan kami beriman. Dinyatakan iman itu dengan lisannya. Walam tu'min qulub, sedangkan hati mereka enggak beriman. Orang mengaku muslim tapi perbuatannya jauh dari kesan itu islami. Bahkan menentang Islam, itu ada orang seperti itu. Siapa yang nggak tahu? Nggak usah sebut namanya. Ini buat Rasulullah sedih. Jadi pastikan iman itu merupakan gerak nafas kita, detak jantung kita. Iman terurai dalam ucapan perbuatan kita. Harus. Maka Ibnu Katsir mengatakan nggak penting orang mengatakan aku beriman itu. Yang penting kau diakui Allah kau orang beriman. Laisa sya'nu an tuhibba wa innama sya'nu an tuhabba. Kata Ibnu Katsir begitu. Yang penting itu bukan engkau mengatakan aku cinta dia. Nggak penting. Justru yang penting kau yakin dicintai sama dia. Apa arti kau mengaku cinta sama dia nggak cinta sama dirimu? Mengaku beriman. Sedang Allah mengatakan wa ma hum bimu'minin. Mau apa kalau udah begitu? Mengaku beriman, Allah mengatakan wa ma hum bimu'minin. Wa minan nasi man yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir. Di antara manusia, kata Allah. Siapa di antara manusia itu? Khawatirnya kita juga termasuk include di situ gitu loh. Karena kita juga manusia bukan? Iya. Loh, hati-hati. Dan di antara manusia itu ada orang yang mengatakan kami beriman kepada Allah. Kami beriman kepada akhir. Indah kalimat yang diucapkan itu. Allah mengatakan wa ma hum bimu'minin. Mereka bukan orang beriman. Masya Allah. Apa arti pengakuan tanpa diakui? Bahkan Allah bersumpah, fala wa rabbika, demi Allah Rabbmu hai Muhammad, la yu'minuna. Mereka itu bukan orang beriman. Jadi Allah menafikan pengakuan iman orang yang merasa beriman. Tidak, mereka beriman, kata Allah. Hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum, sampai mereka menjadikan engkau Muhammad sebagai hakim. Yuhakkimuka itu maknanya yaj'aluka hakiman, menjadikan engkau Muhammad hakim yang memutuskan perkara di antara mereka. Setelah kau putuskan perkara di antara mereka, wala yajid summa la yajidu fi anfusihim harajan, di hati mereka itu enggak ada keberatan atas keputusanmu itu. Wa yusallimu taslima, dan mereka menerima dengan sepenuh penerimaan. Itu indikator keimanan. Jadi kalau kita mengaku beriman, gak pernah bertahkim kepada Allah dan Rasulnya, kalau ada masalah, ya sudahlah, sadar diri. Kalau nggak sadar nggak apa-apa. Nanti di akhirat kita baru sadar itu. Termasuk firman Allah, wa makhtalaftum fi min syai' fa hukmuhu ila Allah. Itu ayat Asy-Syura ayat 10. Apapun permasalahan yang kalian perselisihkan, kepada Allah keputusannya. Itu ayat. Masalah ngerti nggak kita? Kalaupun ngerti, mau nggak tunduk kepada itu gitu. Jadi nggak harus kita orang beriman dengan iman yang sebenar-benarnya iman. Kita ingin mendapatkan apa yang Allah sebutkan ya dalam Al-Anfal itu. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka itu orang benar-benar beriman. Kita ingin mendapatkan justifikasi itu. Allah katakan, itu orang beriman sebenarnya. Pingin itu, bukan ngaku beriman. Wa amilus salihat, dan orang yang banyak beramal saleh, karena memang amal saleh itu merupakan thamratul iman, buah daripada iman. Ibarat pohon yang bagus itu menghunjam dalam akarnya ke bumi, ya, besar itu batang pohon itu, banyak ranting dahannya, lebat di daunannya, banyak buahnya. Itu pohon yang bagus. Pohon sudah kering layu, rontok dedaunannya, menguning, mau mati dia. Iman juga begitu. Apa tanda iman itu baik?
Ya amal soleh, nggak bisa enggak. Ya, amal soleh, thamratul iman itu amal soleh itu. Andai iman kita itu benar, pasti senang berbuat baik, pasti itu. Wa tawasaw bil haq. Mereka saling berwasiat, berpesan, menasihati agar istiqamah di atas kebenaran. Wa tawasaw bis sabr, dan tetap dalam kesabaran, saling menasihati, saling menguatkan ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati dan saya muliakan, jadi manusia memang tidak luput dari kemungkinan salah, maka saling menasihati. Menasihati pun dengan penuh kasih sayang. Walaupun kita sadar ya, namanya manusia itu sudah fitrahnya senang berselisih, senang berbeda pendapat, itu nggak dipungkiri. Karena Allah katakan demikian ya. Walau sya'a rabbuka la ja'alan nasa ummatan wahidah. Kalau Allah Rabbmu menghendaki Muhammad, maka ia pun akan menjadikan manusia satu umat saja. Satu pemikiran, satu pendapat, satu perasaan, satu keinginan, bisa. Wala yazaluna mukhtalifin, tapi manusia tetap saja akan mukhtalifin, berbeda pendapat. Maka jangan risau, jangan galau dengan biasa saja, perbedaan pendapat biasa saja. Nggak ada masalah. Karena memang perbedaan pendapat terkadang menjurus kepada masalah yang destruktif, yang merusak, maka Allah ingatkan itu tadi ya. Surat An-Nisa misalnya 59 jelas. Wa in tanaza'tum fi syai', kalau kalian berselisih pendapat, faruddu ilallahi wa rasul. Selesai. Kembalikan mukhtalafal umur itu kepada Allah dan Rasulnya. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan, ai ila ma qalahu Allahu wa rasul. Kembalikan kepada apa yang Allah katakan, yang Rasul katakan. Karena Al-Quran adalah jaminan Allah menjelaskan segala sesuatu. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai', kata Allah. Dan kami turunkan Al-Quran kepada Muhammad menjelaskan segala sesuatu. Tinggal kita butuh mengasah kepekaan kita memahami ayat. Jadi nggak satu masalah pun Allah jelaskan dalam Al-Quran itu. Nah, ketika kita berbeda pendapat, yang itu merupakan satu keniscayaan ya dalam banyak perkara, banyak hal itu. Janganlah kiranya itu merusak ukhuwah kita. Karena bersaudara itu di atas segala-galanya. Jangan kata kita di dunia nggak bersaudara, di surga nanti juga bersaudara loh Pak. Ada Bapak temukan, Ibu temukan ayat tentang di surga itu mereka bersaudara. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin, dan kami hilangkan dari hati-hati mereka di surga itu sifat dengki, sifat iri. Ikhwanan ala sururim mutaqabilin, kan begitu ayatnya. Mereka itu bersaudara di atas tempat duduk, mereka saling memandang, damai di surga ini. Masya Allah, la sakhba fiyya, kata Nabi, enggak ada kegaduhan, ya, wala nasabah, enggak ada kelelahan. Masya Allah, dimanjakan oleh Allah di surga itu. Jadi apapun perbedaan pendapat, masalah apapun itu, jangan kiranya kita merusak pilar-pilar ukhuwah itu. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya muliakan, Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah di dalam kitab Siyar A'lam An-Nubala menyebutkan satu nama. Nama itu adalah Yunus As-Sadafi rahimahullahu ta'ala. Namanya Yunus As-Sadafi rahimahullahu ta'ala. Dia mengatakan, ma ra'aitu aqala minasy-Syafi'i rahimahullah. Kata Yunus As-Sadafi, aku tidak pernah menemukan seseorang yang lebih cerdas akalnya, lebih mulia akhlaknya, lebih santun ucapan dan tutur katanya, melainkan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah. Kata Yunus As-Sadafi, ada apa?
Yunus dengan Imam Syafi'i kan begitu. Ada apa? Yunus bercerita, nadhartuhu yauman fi mas'alatin. Aku pernah bermunadharah dengan Imam Syafi'i. Tolong bedakan munadharah dengan mujadalah, itu beda. Bukan hanya beda kedengarannya. Ya enggak? Munadharah itu memahami satu masalah dari sudut pandang berbeda, yang masing-masing boleh mengemukakan pendapatnya dengan disertai argumentasi, dalil atau hujah. Namanya munadharah. Ulama biasa begitu itu. Tapi kalau mujadalah, debat, itu targetnya adalah mengalahkan lawan debat, ya, untuk tujuan ketenaran. Jadi ada orang terkenal senang debat dia, ya. Hati-hati, Ustadz emang nggak boleh debat? Boleh, itu salah satu di antara 3 metodologi dakwah, ya. Kan begitu Allah katakan, ud'u ila sabili rabbika, pertama bil hikmah, ajak manusia untuk taat kepada Allah Rabbmu. Bil hikmah, dengan hikmah. Hikmah itu ilmu. Ada orang berbuat salah itu bukan karena ngerti itu salah, karena nggak tahu. Maka Syaikh Fauzan mengatakan, man la ya'rifu syarra yushiku ayyaqa'a fihi. Orang nggak tahu keburukan, nggak sama dari keburukan. Jadi kita harus paham, orang berbuat salah menurut kita, mungkin ia tidak tahu itu salah. Nah, yang begitu kasih ilmu, kasih hikmah, ilmu, ya, jelaskan itu kesalahan. Jangan diajak debat, orang baru ngaji, baru belajar debat. Apa ini debatin dong, ya enggak? Kasih ilmu saja, fahamkan hadis, fahamkan ayat, suruh menghafal. Orang ini senang dengan ilmu. Yang kedua adalah wa mau'izatil hasanah, nasihat yang baik. Ini orang punya ilmu tapi kadang ilmunya itu nggak diamalkan. Mungkin jangan nyari ilmu untuk didebatkan itu. Maka nikmatilah mencari ilmu untuk kemudian mengamalkannya, bukan mencari ilmu untuk memperdebatkannya. Ini banyak orang suka berdebat begitu. Nabi itu ingatkan kita, Nabi loh, bukan saya loh. Nabi mengatakan, ma dhalla qaumun ba'da ayyahdiyahumullahu illa wa utul jadala. Itu ucapan Nabi. Tidaklah seseorang itu sesat setelah Allah memberinya petunjuk, melainkan orang itu mempunyai kegemaran untuk berdebat. Itu kata Nabi. Jadi kalau kita punya ilmu, tahu itu benar, amalkan, sudah, amalkan. Ajak orang mengamalkan itu juga, bukan memperdebatkan. Apa jadi perdebatkan? Kurang cukup hadis ini. Ada lagi banyak hadis. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ana zaimun bi baitin fi rabadil jannati liman tarakal mira'a wa in kana muhiqqan. Nabi mengatakan, saya akan menjamin, bahkan mengantarkan seseorang untuk menempati istana yang megah baginya di tepi surga. Sa'usaimin mengatakan rabadul jannah itu tarfuha, di tepi surga ada istana yang megah itu. Siapa orang itu? Rasulullah mengatakan, liman tarakal mira'a wa in kana muhiqqan. Orang yang meninggalkan perdebatan, berbantah-bantah, walaupun dia benar dan bisa menjelaskan kebenaran pendapatnya, tapi hindari perdebatan. Di tepi surga, Ustaz, itu hadisnya begitu. Bapak nggak mau di pinggir, mau di tengah, boleh, lanjutin baca di situ. Wa bi baitin fi wasatil jannah, dan aku akan menjamin mengantarkan orang menempati istana di tengah-tengah surga. Yang nggak mau di pinggir, ke tengah boleh, yang mana pilih? Takut di pinggir melorot atau apa? Ya di tengah. Siapa orang itu? Liman taraka al-kadhiba wa in kana mazihan, yaitu orang yang meninggalkan kebohongan walaupun bercanda. Tuh, tengah surga tempatnya. Diingetin, kenapa bohong? Kan canda doang, Pak. Ya Allah, kau bilang cinta Nabi, Nabi ngomong gak kau dengar, ya tak? Diantarkan ke tengah-tengah surga, ada istana untuk kita. Siapa orang itu? Yang gak bohong walaupun bercanda. Bapak masih mikir untuk bohong walaupun bercanda? Jangan, kenapa sih? Gak nurut banget sama Rasul itu. Ibu masih berpikir untuk berbohong walaupun bercanda? Jangan, kenapa? Taat kepada Allah dan Rasulnya.
Ngeyel angel, wis angel ngeyel. Hah? Saya pengen lebih tinggi dari itu Ustaz. Lu ada lagi yang lebih tinggi. Mau. Rasulullah katakan itu. Wa a'lal jannati. Ya, dan aku akan antarkan orang menempati istana yang paling tinggi di antara di surga itu. Ya. Wa bi baitin. Ya, istana di atas ya, paling atas di surga itu. Siapa orang itu? Liman hassana khuluqahu, untuk orang selalu mengupgrade, meningkatkan akhlaknya itu, semakin mulia begitu harusnya. Bukan terjadi degradasi pengkikisan akhlak, bukan, tingkatkan, semakin baik ucapan tutur kata kita, lemah lembut perilaku kita, harusnya begitu. Udah nggak usah banyak berdebat lah, upayakan lah gitu. Bahkan di zaman Nabi Pak, ada sebagian sahabat berdebat tentang takdir itu. Satu ayat pakai ayat, satu pakai ayat. Rasulullah kan marah. Bihadza umirtum wa lihadza khuliqtum, kata Nabi. Untuk seperti ini kau diperintah oleh Allah? Untuk ini kau dicipta oleh Allah? La tadribul Qur'ana ba'da bi ba'din. Jangan kau benturkan Al-Quran sebagian dengan yang lainnya. Jangan. Jadi hindari jina. Kasih nasihat orang itu kalau udah punya ilmu tapi agak ambil akan ilmunya gitu ya. Ngerti sholat berjamaah lebih utama di masjid, masih sholat di rumah, ya nasihatilah gitu ya. Nasihatin. Yang penting saya pentingan sholat walaupun di rumah. Iya, tapi kan Rasul mengatakan begitu, Bang. Di masjid itu dapat 27 kali loh. Abang di rumah saja sholatnya dapat 1. Yang mana coba? Nasihati dengan baik. Nah, yang ketiga, jidan. Wajadilhum. Tapi ingat kalimat berikutnya, billati ya aksan. Ini orang punya ilmu, bukan bodoh, pintar dia. Tapi dia menyembunyikan kebenaran. Bahkan dia mengusung kebatilan. Ini harus didebat. Tapi dengan cara yang baik, kata Allah. Billati ya aksan. Pertanyaannya adalah, kalau kita berdebat itu masih menunjukkan akhlak yang baik atau tidak? Kadang-kadang nggak nampak. Lupa itu saudara kita. Ditakdir, dilaknat, kalau ditakfir gitu kan. Ya Allah, ini kan saudara kita. Karena kita tuh lemah gitu kan. Kalau sudah debat, marah, itu jelek akhlak kita. Jangan, hindari. Contoh Imam Syafi'i ini tadi. Ya. Yunus As-Satafi debat. Benar-benar dengan Imam Syafi'i. Nadhartuhu fi yauman fi mas'alatin, kata Yunus, aku munadhar Imam Syafi'i dalam satu masalah. Falam nattafiq, namun enggak ada titik temu di antara kami. Nah, pelajaran kita, jangan berharap dalam perdebatan ada titik temu. Mungkin ada enggak titik temu, enggak ada masalah. Enggak ada masalah. Ambil satu di antara pendapat yang kita yakin itu benar dan menenangkan hati kita dengan tidak menyalahkan pendapat yang lain. Itu sikap yang bijak. Ya. Imam Syafi'i sendiri mengatakan begitu. Qauluna sawabun wa yahtamilul khata' wa qaulu ghairina khata' wa yahtamilus sawab. Pendapat kami, kata Imam Syafi'i, kami yakin benar. Yakin benar itu harus, tapi menganggap pasti benar jangan. Untuk apa kita punya benar kalau nggak yakin benar? Pendapat kami, kata Imam Syafi'i, kami yakin benar. Karena kami memeriksa sandaran hukum dalil atas pendapat kami, menguatkan kami yakin benar. Yang menarik kata beliau apa? Wa yahtamilul khata', tapi mungkin saja saya salah. Bukan salah dalil, salah interpretasi tentang dalil itu mungkin. Dan pendapat selain kami yakin salah. Kenapa? Kami sudah periksa pendapat mereka dan dalil-dalilnya, ternyata melemahkan pendapat mereka. Kami yakin salah. Wa yahtamilus shawab, tapi mungkin saja benar pendapat mereka itu. Apa pelajaran kita? Ada ruang diberikan Imam Syafi'i, ada diberikan ruang kemungkinan. Ya. Yang repot adalah pendapat kami yakin benar, nggak mungkin kami salah. Pendapat mereka salah, nggak mungkin benar. Itu yang memicu masalah. Kita lanjutkan. Jadi dua orang ini nggak ketemu pendapatnya itu. Ya, faftaraqna,
kami pun berpisah dalam waktu yang sangat lama. Berpisah. Thumma laqiyani fa akhadha biyadi, kata Yunus. Ketika Imam Syafi'i ketemu aku, maka dipeganglah tanganku oleh Imam Syafi'i. Dipegang tanganku oleh Imam Syafi'i. Thumma qala, kemudian beliau mengucapkan, ya Aba Musa, wahai Abu Musa. Kunyah daripada Yunus As-Sadafi itu, wahai Abu Musa, ala yastaqimu an nakuna ikhwana fa in lam nattafiq fi mas'alatin. Wahai Abu Musa, kata Imam Syafi'i, tidakkah sebaiknya kita ini tetap bersaudara ya, walaupun kita beda dalam satu dua masalah. Oh, luar biasa cakep Imam Syafi'i itu. Ya, walaupun kita tidak sezaman Imam Syafi'i, tapi kita luar biasa Imam Syafi'i ya. Jadi kalau beda pendapat tetap yang dirindukan itu persaudaraan, walaupun beda dalam satu dua masalah. Kita kalau beda sama orang itu udah melengos, udah siapa? Jangan, kan itu saudara kita gitu loh. Rindukan kita tetap bersaudara. Beda kelompok, beda partai, beda sudut pandang, beda sisi pendalilan. Ya sudahlah, itu realita kok. Terlalu banyak contoh bisa kita ambil. Ada satu kitab kecil, Pak. Judulnya adalah Aina nahnu min akhlaqis salafi. Kitab itu bagus supaya kita tahu bagaimana perilaku ulama terdahulu itu. Itu judul kitabnya, Aina nahnu min akhlaqis salafi. Di mana kita dibandingkan akhlak para ulama salaf? Jauh sekali. Bapak dan Ibu yang saya hormati dan yang saya muliakan, kenapa kita harus saling menasihati? Kita harus berlapang dada kalau menerima nasihat atau hati yang baik ketika memberi nasihat. Al-Imam Ahmad Ibn Abdurrahman yang lebih dikenal dengan Al-Imam Ibn Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah. Nama lengkapnya Al-Imam Ahmad bin Abdurrahman Ibn Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah. Di dalam kitab Mukhtasar Minhajil Qasidin yang beliau susun ya, beliau mengatakan begini, wa'lam, ketahuilah, anna Allah Ta'ala idza arada bi'abdin khairan, ketahuilah bahwa apabila Allah menghendaki kebaikan untuk seorang hamba, dan tentu kita semua rindu untuk mendapatkan kebaikan Allah. Allah bimbing kita berbuat baik dan mendapatkan kebaikan. Ibnu Qudamah mengatakan, apabila Allah menghendaki kebaikan untuk seorang hamba, bassarahu bi'uyubi nafsihi, maka Allah bimbing orang itu untuk mengenali aib dan keburukannya sendiri. Bukan sibuk tengok aib orang, keburukan orang. Pepatah mengatakan, kuman di seberang lautan tampak gajah, peluk mata nggak tampak. Itu kan aneh manusia itu. Gajah ngarepmu, depanmu, nggak kelihatan. Kuman kecil di seberang lautan pula kelihatan. Ini apa sih manusia ini? Kok indah nasihat Imam Dhahabi ini, Imam Ibnu Qudamah ini, Pak. Allah bimbing orang itu untuk mengetahui keburukan kekurangannya. Makanya Rasulullah mengatakan, tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Sungguh mulia, sungguh beruntung, sungguh bahagia orang yang sibuk untuk memperbaiki keburukan dan aibnya, sehingga tidak ada waktu untuk melihat orang lain. Enggak? Justru kalau melihat orang berbuat buruk, dia bersyukur kepada Allah, alhamdulillah aku dijaga Allah dari perbuatan buruk seperti itu. Kemudian yang kedua, nasihati itu saudara kita. Jangan asal orang berbuat salah, habis lain, dihardik, dimaki, dicela, soalnya kita nggak pernah berbuat salah. Masya Allah. Jadi Allah bassarahu, Allah memberikan ketajaman rasa orang itu mengenali keburukan dan aibnya sendiri. Faman kanat lahu basiratun lam tukhif alaihi uyubuhu. Beliau mengatakan, maka barang siapa yang memiliki basirah,
Kita harus bisa membedakan antara basarun dengan basirotun. Sama atau beda? Beda atau sama? Kedengarannya beda Ustaznya. Kedengarannya beda. Bukan hanya kedengarannya, beda atau sama dua kata ini? Basarun dengan basirotun. Sama atau beda, Bapak? Saya bilang beda, nanti Ustaz pasti tanya apa bedanya. Ya meski begitu belajar itu, Pak. Bapak ngomong beda tapi nggak tahu bedanya gimana? Makanya Ustaz saya diem lebih aman kan? Iya memang diem lebih aman, tapi kan saya ingin Bapak menjawab. Gimana? Apa bedanya Pak? Yang tadi menjawab beda apa bedanya? Pokoknya beda lah. Pokoknya dijelaskan toh Pak gitu. Apa bedanya? Nah ayo kita lanjutkan. Kalau basorun itu penglihatan dengan kedua mata kita. Al-basar itu ini Pak. Basor jamaknya al-absar. Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara. Absar jamak kata basor. Katakan dia Allah yang mencipta dirimu. Allah cipta untukmu pendengaran dan penglihatan dan hati. Kalau basiro jamaknya basair, bukan absor. Jadi kalau basor itu penglihatan mata, fungsi mata, namanya basorun. Kalau basiro itu penglihatan hati. Ada orang mengatakan mata hati, ada yang mengatakan hati nurani. Karena begini Bapak, Rasulullah mengatakan tanamu ainaya wala yanamu qalbi. Tuh. Kedua mataku memang tidur merem, tapi hatiku nggak tidur. Jadi ada mata di sini yang nggak merem, mata nggak merem Nabi. Kalau kita kan merem mata, merem hati. Melek mata sih hatinya merem masih. Hatinya merem. Tuh sholat nggak sholat kan merem itu hatinya. Mata sih melek. Jadi basira itu ketajaman hati. Makanya Allah ingatkan kita, la ta'mal absar. Yang buta itu bukan mata mereka, walakin ta'mal qulubul latifis. Allah kata ta'ma, buta. Yang buta itu mata hati mereka. Masya Allah. Orang kata Sosaimin, orang yang mohon maaf ya, buta kedua matanya, memang tidak bisa melihat matahari dia. Diajak ke tengah lapangan, coba kau tengok ke atas, ada matahari? Saya nggak ngelihat. Tapi orang itu merasakan kehangatan sinar matahari, dia merasakan dan dia yakin ada matahari belum nggak melihat. Itu kalau buta matanya. Tapi kalau buta hatinya ditunjukkan ayat, nggak ngelihat, nggak merasa benarnya ayat itu, masih kalah dengan apa pendapat dan pikiran sendiri. Itu orang buta mata hati. Na'udzubillah min dzalik. Dikatakan qala Allah Ta'ala, ditolaknya, ditepisnya. Qala Rasulullah, kagak dipercaya. Yang buta bukan mata dia, hatinya buta. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati. Nikmat Allah kita bisa melek mata, melek hati. Yang buta mata masih lebih beruntung daripada buta hati, Pak. Apa akibatnya kalau buta hati orang itu? Tengok dalam surat Toha itu Allah berfirman, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Barang siapa yang berpaling dari mengingat aku, berpaling dari mengingat Allah, enggak mau ibadah kepada Allah, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka baginya kehidupan yang sempit. Ibnu Abbas mengatakan dhanka itu maknanya dhayiqan, sempit hidupnya. Bukan sempit rumahnya, Pak. Rumahnya pun besar, luas, tingkat. Hati yang sempit, Pak. Hidupnya tetap sempit, Pak. Rumah gede, uring-uringan mulu, berantem mulu gitu kan. Rumah kecil, rumah kita kecil gitu. Kecil, sempit rumah kita. Buka pintu depan, tembus ke pintu belakang, saking kecilnya misalnya. Tapi hati kita lapang. Oh, hidup itu bahagia, Pak. Syukur-syukur rumahnya gede, luas, hatinya juga luas. Oh, enak, Pak. Kalaupun nggak besar rumah kita memang segitu. Ketok tembok, tembok rumah sebelah gitu ya. Nah. Asal hati kita besar hati gitu loh, Pak. Masya Allah.
Orang yang tidak ingat Allah, nggak mau ibadah kepada, hatinya sempit, hidupnya sempit, Pak. Itu pasti. Ya, dikungkung oleh kerakusan, ketamakan, ambisi dan seterusnya. Mengejar sesuatu nggak akan ia dapatkan. Masalah. Itu di dunia. Bagaimana di akhirat? Allah katakan wa naksyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan kami giring nanti di akhirat, kami kumpulkan di akhirat dalam keadaan buta. Mafhum itu buta kedua matanya. Dari mana? Dari syakul ayat itu menunjukkan itu. Orang itu mengatakan, Rabbi lima khasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Rabb, mengapa kau kumpulkan aku di mahsyar dalam keadaan buta kedua mataku? Wa qad kuntu basira. Dulu aku melihat di dunia, kenapa sekarang jadi buta? Masya Allah. Apa Allah menjawab? Kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Itu ayat. Begitulah kamu dahulu di dunia, datang sampai kepadamu peringatan-peringatan kami, syariat kami. Fanasitaha, kau lupakan, kau abaikan begitu saja. Wa kadzalikal yauma tunsa, maka hari ini pun pantas kau pun dilupakan. Sehingga ungkapan mengatakan al jaza min jinsil amali, balasan sepadan dengan perbuatan. Ya. Jadi orang yang diberi Allah basir, ketajaman hati, ketajaman rasa gitu ya di hatinya. Lam tukhif alaihi uyubahu, aib dan kekurangan itu nggak membuatnya takut. Orang yang baik itu dia tahu saya salah, saya akan akui kesalahan, saya perbaiki kesalahan. Itu orang yang bagus. Banyak orang takut, Pak, kalau ketahuan kesalahannya ini ditutupi dengan kesalahan yang lainnya. Yo, tambah banyak salahnya dong. Rasulullah mengatakan wa khairul khatta'ina, sebaik-baik orang yang salah itu adalah atau yang bertobat, yang memperbaiki kesalahannya. Ayo kita belajar, salah itu mungkin, tapi segera perbaiki kesalahan. Kita berbuat dosa saja, Pak, kita mengucapkan astagfirullah, ya Allah aku minta ampun atas kesalahanku. Dengan kita tinggalkan dosa itu, kita menyesali, kita anggap mulia, Allah terima tobat kita kok. Jadi jangan biasakan kalau salah malah ditutupi itu dengan kesalahan berikutnya. Semakin banyak kesalahan kita. Jadi orang yang punya basirah gak membuat takut ia untuk melihat keburukannya sendiri. Enggak. Kenapa? Ayo kita lanjutkan. Al-Imam Ibnu Qudamah selanjutnya mengatakan faida arafal uyuba amkanahu al-ilaj. Karena bila orang itu tahu aib dan keburukannya, kekurangan kesalahannya, memungkinkan ia untuk mengobatinya, menterapinya, memperbaikinya. Bapak kalau sadar sakit apa gitu, sadar gejalanya nggak enak banget saya rasakan ini, Bapak bisa datang ke dokter, ya, konsultasi, nanti didiagnosa sama dokter. Oh ini penyakitnya, Bapak tenang ya, ini obatnya, bisa diobati. Ayo Pak ke dokter, emang saya sakit apa? Padahal itu sakit, Pak. Nanti nunggu aja mati dia tahu tapi gitu. Aib kita juga begitu. Jadi kalau kita tahu aib kekurangan kita, mudah untuk mengobatinya, untuk menterapinya. Sombong loh, Pak. Riya loh. Hasad, dengki, gak sadar itu penyakit coba. Maaf kata ya, bukan sombong. Maaf kata lagi. Kau sudah sombong begitu itu, ya enggak? Nyomongnya pakai minta maaf. Maaf ya, saya bukan sombong. Tengok rumah saya, tengok mobil saya. Itulah sombong namanya. Pakai minta maaf pula. Jadi itu nggak sadar kalau dia sakit, Pak. Kalau penyakit fisik berakhir dengan kematian, penyakit hati semacam itu, sampai ke akhirat, Pak. Gak cukup kita membuat khawatir akan ucapan Nabi, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga kata Nabi. Itu kata Nabi. Dalam hadis dikeluarkan Imam Abu Dawud dalam kitab sunannya, sahih sanadnya. La yadkhulul jannah, tidak masuk surga kata Nabi. Man kana fi qalbihi misqalu habbatin min khardalin min kibrin, orang yang di hatinya ada kesombongan walaupun hanya sebesar biji sawi saja adanya. Ya Allah, biji sawi itu kecil toh Pak, jatuh kita susah nyarinya gitu.
beli tanah, cari susah itu, kecil gitu. Itu sudah cukup membuat orang nggak bisa masuk. Ini sombongnya, segede biji apa itu Pak? Biji mangga, biji durian, biji alpukat yang gede itu. Ya Allah, lagi itu nggak sadar ya Pak kalau sombong Pak. Jadi Ibnu Qudamah mengatakan orang yang mengetahui aibnya maka memungkinkan ia untuk mengobatinya, menterapinya, memperbaikinya. Nah, gitu ya. Nah, untuk mengetahui aibnya itu butuh bantuan orang lain, Pak. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-mu'minu mir'atu akhihil mu'min. Seorang mukmin itu cermin bagi saudara mukmin yang lain. Ingat, seorang mukmin itu cermin bagi saudara mukminnya. Untuk tahu siapa kita, tanya saudara kita. Bapak, Ibu masih ingat? Ada seorang laki-laki datang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, ya Rasulullah, alimni amalan yudkhiluni al-jannah. Wahai Rasulullah, ajarkan aku ilmu, amalan yang dengannya aku masuk surga. Ajarkan aku amalan yang mengantar aku ke surga. Apa Rasul mengatakan? Kun muhsinan, jadilah kau orang baik. Kalau pengen masuk surga, jadilah orang baik. Sampai di sini mungkin Bapak mengatakan, alhamdulillah saya jadi orang baik. Saya orang baik ini ya, Pak. Saya orang baik saya. Kurang baik apa saya? Tuh, ngaku kan? Kurang baik apa saya? Berarti kau sudah ngaku kurang baik. Jadi jangan ngomong begitu Pak. Kurang baik apa saya? Berarti kau sudah ngaku kurang baik. Jadi Nabi mengatakan kun muhsinan, jadi kamu orang yang baik. Yang menarik, sahabat itu bertanya lagi, fa kaifa a'rifu anni muhsinun? Lantas bagaimana saya tahu ya Rasulullah saya ini orang baik? Tuh, bukan ngaku-ngaku baik. Ingat, ngaku itu nggak penting. Yang penting diakui. Lantas bagaimana aku tahu kalau aku ini orang baik ya Rasulullah? Rasulullah berkata, is'al jironaka, tanyakan kepada orang dekatmu, istrimu, suamimu, anakmu, temanmu, tetangga-tanya. Idza qalu innaka muhsinun fa anta muhsin. Kalau mereka mengatakan kau orang yang baik, berarti kau memang orang baik. Jadi kebaikan kita orang bisa merasakan, bukan klaim sepihak kita. Orang merasakan kebaikan kita. Wa in qalu innaka musiun fa anta musiun. Tapi kalau mereka katakan kau orang buruk, memang kau orang buruk. Karena itu cermin kita. Coba nanti tanya sama istri sama suami, Mama, Papa sangat cinta deh sama Mama. Coba sekarang Mama katakan, ya, Papa ini baik atau tidak? Istri sih diem, tapi hatinya ngomong, baik dari mana loh? Gue kagak mau ngomong aja gitu. Kalau ngomong, Masya Allah gitu Pak. Allah. Maka tanya orang, supaya tahu kita baik atau tanya orang. Jangan ngasih label sendiri, saya orang baik. Jangan. Bapak, Ibu yang saya hormati, saya muliakan. Contohlah sahabat Nabi Umar bin Khattab radhiyallahu an. Contoh Umar bin Khattab. Ada apa? Bapak Ibu yang saya hormati, saya muliakan. Umar pernah mengatakan, rahimallahu mra'an ahda ilaina uyubana. Kata siapa? Umar bin Khattab. Rahimallahu mra'an ahda ilaina uyubana. Semoga Allah merahmati seseorang yang dengan rela ikhlas menunjukkan kepadaku aib dan kekuranganku. Masya Allah. Jadi Umar senang kalau ada orang mau menunjukkan aib dan kekurangannya. Kalau kita kan malah marah sama orang yang ngasih tahu aib kita, kekurangan kita. Senang kalau kita dipuji orang. Masya Allah. Ketemu Salman Al-Farisi. Salman, kau bilang, kau katakan, apa yang kau tahu tentang keburukanku, aibku? Kayaknya kita perlu contoh deh Pak ya. Habis ini contoh Pak ya. Suruh orang tengok kita tuh. Jangan kebaikan kita. Yakinlah kebaikan Allah catat. Keburukan kita. Apa yang kau tahu tentang keburukanku, wahai Salman, kata Umar. Salman mengatakan, sami'tu annaka jama'ta bainal idamaini fi ma'idatin. Umar, aku dengar bahwa kalau kau makan itu kau mengambil dua macam lauk pauk dalam satu hidangan. Benar nggak? Ya Allah. Jadi ngambil dua lauk itu aib Pak.
Kalau kita enggak, biasa loh. Iya, bukan masalah doyannya gitu. Itu enggak etis, Pak. Coba Bapak perhatikan, Ibu dengarkan. Ada seorang ulama salafus saleh naik onta, itu nggak bisa dikendalikan, susah, berat itu onta. Apa beliau mengatakan? Subhanallah, Allah menegur saya bahwa saya berbuat dosa kepada Allah. Allah tunjukkan dengan susahnya ontaku untuk aku kendalikan. Kalau ukuran kita kan, nggak ada pengaruh apa hubungannya onta dengan kelakuan kita? Kan begitu. Orang nggak punya ketajaman hati kok. Ulama itu sadar, Allah tegur, ya. Dia berbuat dosa dan salah kepada Allah dari mana? Kelihatan onta itu sudah dikendalikan. Orang kita kan nggak ada kaitannya. Sampai bencana, musibah, gempa apapun, nggak ada kaitannya berbuat manusia. Ya Allah ya Rabb. Al-Quran itu berbicara, Pak, ngingetin kita. Allah berfirman, ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Ayat bukan sih? Musibah apapun yang menimpa kalian, gempa bumi, longsor, tsunami, erupsi, apa saja musibah di bumi ini, Allah yang mengatakan fabima kasabat aydikum. Apa makna kalimat itu? Saya yakin nggak ada arti lain. Maka disebabkan karena perbuatan kalian, kata Allah. Orang ngaku nggak ada kaitannya. Loh, ini kan ayat. Zaharal fasadu fil barri wal bahri. Kerusakan nampak, bencana di mana-mana, daratan di lautan. Kenapa? Fabima kasabat aydin nas. Itu Allah katakan. Mobil sudah diservis, tune up apa segalanya, paspor jalanan ya rusak, mogok. Sadar? Tendang itu mobil apaan beginian. Allah tegur kita. Ya saya yakin Bapak pasti sama dengan saya. Enggak ada kaitannya. Itu by accident aja, kebetulan. Oh Allah, kebetulan. Ya. Makan 2 lauk saja itu aib. Itu keburukan. Nah, coba kita renungkan. Mungkin Bapak ngomongin, apa aibnya ya? Itu kan makanan saya, duit saya yang beli. Ayam saya ambil, telur saya ambil. Harusnya kan milih satu ya, telur atau ayam itu, Pak. Tapi kita tahu, kita dua-duanya. Di mana aibnya? Bapak boleh bertanya, di mana aibnya? Dengan kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, laisal mu'minu billadhi yashba'u wa jaruhu ja'iun ila jambihi. Masalah ini sampai ke telinga kita atau belum ada di sini Anda? Maka enaknya ngaji begini, Pak. Di saat ucapan Nabi enggak bisa hafal bunyi hadisnya, artinya ditangkap bisa. Ya tak? Rasulullah mengatakan laisal mu'minu, bukan orang beriman, kata Nabi, billadhi yashba'u, yaitu orang kenyang perutnya, wajaruhu ja'iun ila jambi, sementara tetangganya orang di sampingnya itu lapar. Pak silakan makan, Pak. Kita ambil nasi, ambil ayam, kita ambil telur, kita ambil. Teman kita sebenarnya nggak kebagian, hanya nasi putih saja. Elok nggak begitu? Cakep, gua kerjain lo. Bukan gua kerjain, situ nggak punya adab, ya enggak? Ya, Bapak mungkin bertanya begini, ya apa urusan saya? Ya nggak punya hati memang, Pak. Buru-buru buta hati, hatinya nggak punya kok, ya enggak? Ada orang kelaparan, Pak. Kita lihat orang kelaparan, orang telanjang. Kita bagus bagian kita, makan kenyang, pantas nggak? Kalau Bapak nggak punya standar, pasti pantas-pantas saja. Urusan saya dengan orang itu. Saudara bukan, kawan bukan. Indah gak kalau kita mau belajar sedikit saja? Al-Imam At-Tabrani dalam kitab Al-Mu'jam Al-Kabirnya, beliau menyebutkan satu hadis. Rasulullah bersabda begini, Pak. Gampang dimengerti kok. Rasulullah mengatakan, innallaha farada ala aghniya'il muslimina fi amwalihim biqadri alladhi yas'u fuqara'ahum. Sesungguhnya Allah telah mewajibkan atas orang-orang yang kaya berlebih harta di antara orang beriman, ya, orang Islam, untuk mengeluarkan infak, sedekah dan zakatnya. Berapa jumlahnya? Ingat, berapa jumlahnya? Jadi kita harus belajar. Jadi infak bukan suka-suka kita.
Ada biqadri, ada dengan kadar yang harus dikeluarkan. Apa Rasulullah mengatakan? Biqadril ladzi yas'u fuqara'ahum. Dengan kadar, dengan jumlah yang cukup mengcover kebutuhan orang fuqara di antara mereka. Maka Umar mengatakan, idza a'taitum faghnuhum. Kalau kamu memberi orang, pastikan dia itu cukup. Siapa yang berani ngasih orang? Bapak, Ibu, cukup? Cukup, Pak. Ngomong saja, kalau kurang saya tambah, saya kasih. Siapa yang berani gitu? Kalau ngasih, bukan buat orang itu cukup. Orang kelaparan, cukup, kenyang gitu. Kasih. Kita ngasih 2.000, ya nggak berani ngomong. Kasih 2.000, cukup Pak. Cukup apaan 2.000? Buru-buru nasi bungkus. Sambelnya tok itu nggak boleh Pak 2.000 Pak. Emang pikir orang makan sambal tok gitu. Jadi kalau ngasih, buat orang cukup. Jadi Nabi mengatakan, biqadri yas'u fuqara'uhum. Dengan kadar pemberian yang membuat orang fakir cukup. Kebutuhan mereka terpenuhi. Lanjutnya Rasulullah mengatakan walayyajadal fuqara'u idza ja'u wa 'arau. Dan tidaklah orang fakir miskin itu kelaparan ketika tidak ada makanan untuk mereka, telanjang karena nggak punya pakaian. Kenapa itu terjadi? Rasul mengatakan illa bima yasna'u aghniya'uhum. Semua itu dikarenakan perbuatan orang kaya di antara mereka itu. Loh, ada kaitannya. Kita nggak bisa tutup mata. Jangan pakai dalil itu kan bukan saudara saya, bukan teman saya, bukan orang yang saya kenal. Asal itu orang sengsara begitu, kewajiban Pak kalau kita mampu. Ya. Jadi kata Salman, kau kalau makan ambil 2 lauk. Aku nggak kebagian lauk. Yang kedua, walaka khullatain. Wa innalaka khullatain, dan aku dengar kamu punya 2 jubah ya, Umar. Ya Allah, 2 jubah Pak. 1 jubah kau kenakan waktu siang, 1 jubah waktu malam. Ya Allah. Kalau Bapak punya baju berapa Pak? Ibu punya baju berapa? Oh, mau keluar aja bingung, yang mana yang cocok ya? Gak matching ini. Ya Allah. Gitu. Umar cuma punya 2 jubah. 1 jubah kau kenakan siang, 1 malam. Itu aib. Aib. Marah Umar? Tidak. Umar mengatakan, hal balaghaka ghaira hadza? Apa kau tahu yang lain selain yang itu? Aibku yang 2 tadi. Ada yang kau tahu? Salman mengatakan, la, saya nggak tahu. Cuma itu saya tahu. Umar mengatakan, amma hadza faqad kafaituhuma. Adapun 2 yang kau sebut, aku sudah lama meninggalkannya. Aku sudah lama meninggalkannya. Jadi dulu saya senang kalau ditunjukkan aibnya itu senang. Ibnu Abbas dimaki-maki orang, Ibnu Abbas dengar, diam. Selesai dia memaki-maki Ibnu Abbas, Ibnu Abbas mengatakan kepada sahabatnya Ikrimah, wah Ikrimah, coba kau perhatikan, orang itu sudah berhenti memaki-maki aku. Kira-kira punya kebutuhan apa yang harus kita bantu? Loh, dimaki orang, kok mikir bantu loh Pak. Kurang apa punya sahabat? Ya? Kalau kita kan ya ingin memberi, tapi memberinya orang sini kan, gua beri lo gitu kan. Gua beri itu, Bapak mau gua beri? Maunya dipukul Pak, gua beri lo gitu kan. Maksudnya bogem mentah. Ya? Gua beri lo, itu kan berarti mau gua dipukul itu Pak. Bilang, Bang, jangan bogem mentah lah kerasnya. Direbus dulu biar empuk itu bogemnya gitu ya. Jadi memberi bukan mau memberi apa, mau mukul, jangan. Ya? Kalau disebutkan orang keburukan itu jangan marah. Harusnya bersyukur. Kenapa? Bapak Ibu yang saya hormati, orang yang benci sama kita itu sejatinya jujur. Ketika menyebutkan keburukan kita, dia jujur. Kenapa? Karena dia nggak pernah letih lelah mencari keburukan kita, aib kita. Dia tahu langsung disebutkan. Berarti jujur. Sebaliknya, orang yang cinta kepada kita mungkin dusta dalam pujian kepada kita, ya kan? Karena itu cinta sama kita, dipuji kebaikan kita, padahal kita nggak baik-baik amat. Dia itu bohong dalam pujian. Apa pelajaran kita? Kalau begitu kita nggak perlu risau dan resah terhadap cacian ataupun pujian, biasa saja sudah. Karena orang nggak akan mulia dengan pujian, nggak akan hina karena cacian. Terus apa masalahnya? Ikhlas yang sejati adalah kalau di hati kita nggak ada niatan, nggak ada keinginan orang tahu kebaikan kita, karena kebaikan kita nggak seberapa adanya. Dan kita pun nggak akan marah kalau disebutkan keburukan kita. Karena sebegitu banyak memang keburukan kita, sehingga kita pun tak mampu menutupi dengan kepura-puraan kita gitu. Ya sudah, jadi perbaiki diri kita.
Jadi apa yang kita bahas ini, pertama memang nikmat Allah itu ukhuwah Bapak. Jadi kepentingan apapun jangan sampai merusak ukhuwah kita. Dan di antara pilar ukhuwah itu adalah ya saling menasehati. Karena kita sadar jauh dari kata sempurna. Dan dalam memberi nasihat tentu dengan apa? Dengan kasih sayang, bukan dengan kebencian. Ini Bapak, Ibu yang kita antarkan pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Nas'alullah wal afiyah. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum Ustadz. Ini ada pertanyaan ya. Sudahlah, kalau kamu beribadah dengan caramu silahkan, tapi jangan menyalah-nyalahkan cara ibadah orang lain, agar kita ini tetap rukun. Ini mohon dijelaskan Ustadz gimana. Terima kasih. Nah, itu tadi ya, ada perkara-perkara yang memang khilaf di antara ulama gitu ya. Dan kita lihat sebagai sesuatu yang wajar ya. Dan kita boleh mengambil satu di antara pendapat ulama itu. Contoh yang paling sederhana ya. Ini contoh. Abu Hurairah kalau jadi imam sholat itu dia mengeraskan bacaan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin gitu ya. Selesai sholat, Abu Hurairah mengatakan, walladzi la ilaha ghairuh, demi Allah yang tidak ada ilah kecuali Allah. Inni la ashbahakum salatan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya adalah orang yang paling persis, paling serupa salatnya dengan Rasul di antara kalian. Itu kata Abu Hurairah. Sementara Anas bin Malik radhiyallahu an mengatakan, "Shallaitu khalfan Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakar wa Umar wa Utsman." Anas mengatakan, saya pernah salat di belakang Rasulullah, di belakang Abu Bakar, Umar, Utsman. Wa kanu la yujhiruna bi bismillahirrahmanirrahim. Mereka enggak ada yang mengeraskan bacaan bismillahirrahmanirrahimnya. Yang benar yang mana? Nah, ingat, satu di antara sebab terjadinya khilaf itu adalah ta'arudul athar. Adanya riwayatnya memang bertolak belakang. Ya. Caranya bagaimana? Dua cara yang harus kita ambil. Pertama, thariqatu at-tarjih, menimbang mana di antara dua riwayat yang lebih kuat derajatnya, kita ambil dengan tidak menafikan pendapat yang lain, kita ambil. Gitu ya. Dua-duanya benar, kita ambil yang lebih kuat dengan tidak menafikan yang lain. Ini juga benar ya. Yang kedua disebut dengan thariqatul jam'i, menghimpun dua riwayat itu. Seperti perkataan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau mengatakan tidak dipungkiri benarnya ucapan Abu Hurairah. Rasulullah pernah membaca bismillah dengan keras dalam Fatihah ketika sholat itu. Namun beliau lebih sering tidak mengeraskannya. Jadi nggak ada masalah. Orang misalnya kadang bacaan keras, kadang nggak ada masalah. Kita ngerti tidak? Ini Ustadz nggak jelas manhajnya itu. Kemarin pakai bismillah, sekarang nggak, itu nggak jelas madzhab apa itu. Kita yang nggak paham kalau gitu. Itu namanya thariqatu al-jam'. Nggak ada masalah. Orang bilang, oh madzhabnya madzhab pramuka itu. Di sini senang, di sana senang. Bukan. Nanti nggak jelas madzhab. Bukan. Namanya thariqatul jam'i, itu boleh Pak. Jadi kita biasakanlah untuk melihat masalah itu ya sebagai sesuatu yang realita. Sesuatu nggak harus dipermasalahkan, jadi permasalahkan gitu. Bijak-bijak saja. Namun ingat, misalnya begini Pak, satu masjid itu tentu ada yang mempunyai otoritas. Itu yang harus ditaati. Imam Amir dia. Ya, kayak dulu misalnya DKI mengatakan renggang sholatnya. Saya itu nggak setuju renggang itu. Oh ini ya sudah, nurut saja, kenapa sih? Pengurus itu nggak semua orang jadi pemimpin, ikuti. Utsman ketika haji sepeninggal Rasulullah, Utsman tidak menjamak qashar sholat di Mekah. Padahal Rasulullah menjamak qashar. Sahabat nggak setuju, tapi tetap aja nurut sama berimamu kepada Utsman, nggak ada masalah. Jadi kita harus tahu siapa posisi kita di mana. Gitu.
Ya. Jadi tetap harus tunduk kepada pengurus. Mohon maaf, saya sebutkan ada satu masjid di Cikarang, saya ngaji di sana itu. Ustadz, kenapa sih di masjid kita kok nggak ada peringatan begini-begini? Jangan tanya saya, tanya DKM-nya dong. DKM punya otoritas untuk melakukan itu. Ada atau nggak ada itu urusan mereka yang punya otoritas. Jadi kita harus belajar untuk taat kepada pemimpin gitu. Kita tuh dipimpin susah, jadi pemimpin juga nggak bisa, repot itu. Hah? Jangan pula menjadikan pemimpin sebagai keranjang sampah untuk menumpahkan semua kesalahan. Antum punya opini, pendapat, silakan sampaikan, kasih masukan begini-begini. Memberi masukan bukan berarti harus diterima, enggak. Kita ngasih nasihat orang, apa harus diterima? Mungkin orang itu menolak, Pak. Maka Allah nasihati nabinya Muhammad SAW, fa'in tawallau, kalaupun mereka berpaling, hai Muhammad, ada kemungkinan mereka nggak terima, nggak apa-apa. Kita kan hanya nasihat, ngasih masukan, dan pemimpin yang bijak tentu membuka mata, buka telinga, buka hati, mendengar, bukan otoriter, kan begitu. Terima pendapatnya, dicari yang lebih maslahat, ya, nggak ada masalah gitu, ya. Jadi jangan sampai nanti ya sudahlah situs-situs ini sih yang tetap harus ada musyawarah dan sebagainya, begitu Pak ya. Pertanyaan berikutnya Ustadz, apakah ada zikir-zikir khusus atau juga puasa untuk di bulan Rajab ini Ustadz? Barakallahu fikum Ustadz. Iya, Rajab memang satu di antara 4 bulan yang dimuliakan. Semua kebaikan itu pasti akan menjadi kebaikan. Jadi tidak harus mentaksi. Kayak begini loh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya kalau masuk Ramadan itu meningkatkan ya intensitas ibadahnya. Bukan berarti sebelum Ramadan nggak ibadah, hanya meningkatkan intensitas frekuensi ibadah di bulan-bulan yang mulia itu gitu. Jadi jangan mikir nantilah saya sedekah kalau Ramadan, enggak. Ibnu Abbas mengatakan kana Nabiyyu sallallahu alaihi wa ajwadan nas, ya, Rasulullah orang paling dermawan. Dan ingat Ibnu Qudamah mengatakan orang disebut dermawan itu bukan memberi karena diberi. Banyak kita itu memberi karena diberi orang. Bapak itu baik sama saya, suka memberi saya. Mau saya beri apa ya gitu. Saya pengen memberi. Itu muqabalah namanya. Justru orang disebut dermawan kalau memberi karena senang ketika dia memberi. Bapak kalau disuruh memilih itu pilih yang mana Pak? Menjadi muzaki atau mustahik Pak? Jadi mustahik itu lebih bagus, berarti Bapak lebih hartanya ya enggak? Bukan mustahik yang ngarepin dapat, bukan. Gak apa-apa kita jadi orang kaya supaya bisa memberi lebih orang gitu loh. Bukan ngarepin pemberian orang gitu. Ya. Wa ajwata ma yakunu fi Ramadan, dan kedermawanan Nabi itu meningkat ketika Ramadan. Bulan apapun kita bagus ya, puasa sunnah, baca Al-Quran, masuk bulan Rajab ya perbanyak saja. Jangan diperdebatkan, takutnya capek debat, puasa enggak, ngaji enggak, itu yang repot kita itu. Demennya debat mulu sih kita ini. Jangan. Amalan yang utama itu yang mana? Yang mudah orang untuk melakukannya. Ada orang kalau puasa itu lemas Pak, lunglai dia, nggak bisa ngapa-ngapa, ya. Kayak Abdul bin Mas'ud misalnya. Abdullah sendiri yang ngomong Pak. Idza sumtu dha'uftu 'anis salati wal qiraati. Aku ini kalau puasa lemas, nggak bisa sholat sunnah, nggak bisa baca Al-Quran. Dikurangi puasa untuk memperbanyak ini, nggak ada masalah. Ya. Jadi nggak harus kita ini Rajab Pak, kita puasa semuanya ya bareng-bareng. Nggak harus bareng-bareng. Ini orang kurang puasanya tapi banyak baca Al-Qurannya. Ini kurang puasa, kurang baca, banyak sholat sunnahnya. Kurang puasa, kurang sholat sunnah, kurang baca Al-Quran, banyak infak sedekahnya. Nggak ada masalah. Situ suruh infak juga nggak punya duitnya, banyak kan aja puasa gitu. Nggak ada masalah Pak, jangan dipertentangkan. Ya, Rajab bulannya dimuliakan, iya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Apakah zikir itu nggak ada nas menjelaskan itu? Ya, ya kalau orang dengar sih kita dengar. Ya, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa kita tahu itu. Walaupun ulama hadis melemahkan sanad hadis itu. Sanad lemah. Diamalkan boleh? Ya boleh, itu kan bagus kalimatnya, enggak ada yang bertentangan. Allahumma barik lana fi Rajab, ya Allah berkahi kami di bulan Rajab ini. Wa Sya'ban, di bulan Sya'ban nanti. Wa ballighna Ramadan, antarkan kami ketemu Ramadan. Enggak ada yang salah. Hanya saja dari sanad memang enggak itu diucapkan. Itu saja masalahnya.
baca tasbih tahmid nggak ada masalah. Allah alam bisawab. Bagi Ustaz, kapan dan siapa yang boleh berdebat dalam bab agama? Apa Ustaz? Kapan dan siapa yang boleh berdebat dalam masalah agama? Terdekat. Sudah berdebat. Ya tentu orang yang mempunyai kapasitas untuk itu. Kayak ijtihad. Siapa yang boleh berijtihad? Bapak perhatikan. Kenapa Bapak salat di rumah? Itu ijtihad saya. Allahu Akbar walillahil hamd. Ijtihad itu apa? Konstruksi hukum berdasarkan keumuman ayat yang nggak ada secara eksplisit disebutkan dalam ayat. Siapa yang berijtihad? Ya tentu ulama. Maka Rasulullah mengatakan yang merusak agama ini 3. Yang merusak agama ini 3. Imamun, ya, jairun, pemimpin yang zalim. Kedua, alimun fajirun, orang berilmu tapi banyak berbuat dosa. Ya, enggak mengamalkan ilmunya. Yang ketiga ini mujtahidun jahilun, orang berijtihad padahal bodoh, enggak punya ilmu. Jangan berijtihad, kita ngikuti saja. Ya. Nanti saya sampaikan, kelas kita ini masih suka marah kalau berdebat. Udah kurangi perdebatan. Takut hilang keseimbangan gitu loh, Pak. Hah? Dulunya teman sekarang jadi musuh, benci, asal ketemu. Jangan. Ya contoh Imam Syafi'i tadi loh. Tidakkah sebaiknya kita masih bersaudara walaupun kita beda benar dalam satu masalah. Rindukan persoalan, bukan harapkan perdebatan untuk saling berbantu. Jangan. Ya. Kata kuncinya apa? Karena kita nggak mutlak benar walaupun kita yakin benar. Karena saudara kita nggak mutlak salah walaupun kita lihat salah gitu. Maka tawasi, saling menasihati. Ya, harus punya kapasitas. Maka Allah mengatakan fas'alu ala dzikri, tanyakan orang ahlu dzikri, bukan sembarang orang kita tanya. Ahlu dzikri, ahlul ilmi, ahlul basirah tadi. Ya, karena ulama itu bicara dengan ilmu. Ustaz, ini yang ribut malah ulamanya. Biar aja ribut ya, enggak. Jangan ribut. Ambil satu pendapat itu dengan tidak menafikan pendapat yang lain. Itu kan mukhtalafal umur. Ya, kalau orang menyampaikan pendapat disertai dengan hujah dalil, nah, ini orang pintar ini. Ya, orang yang ngerti berarti. Tapi kalau orang itu ngotot tapi nggak punya dalil, ya kita harus ngalah lah. Ya. Bapak, mohon maaf, hanya orang gila yang tak tahu siapa yang gila. Ya, orang gila nggak tahu siapa yang gila. Dia gila bilang, kamu gila. Hanya orang yang waras tahu siapa yang gila. Jadi kalau orang waras dikatakan gila, orang gila, dia balas, kamu yang gila. Orang mengatakan, lo yang gila yang mana ya? Jangan gila-gila dua-duanya itu gila. Jadi hanya orang waras tahu siapa yang gila. Ya, bukan kita mentazkiyah diri kita, enggak. Kebodohan orang itu kelihatan ucapan dan perilakunya. Maka sering saya mengatakan hati-hati ucapan kita. Ya, boleh jadi itu mencerminkan kebodohan kita. Orang kalau pintar Pak, ada sertifikasi akademis Pak, ada ijazahnya S1 S2 ada Pak, gelarnya ada. Tapi orang bodoh apa sertifikasinya? Orang nggak mau disertifikat bodoh Pak. Dengan ini menyatakan fulan bodoh kan nggak mau. Kalau Bapak senang pegang ijazah kan? Oh ijazah saya lihat. Tapi orang bodoh dikasih sertifikat mau dipegangin. Nah, tahu dari mana kita orang bodoh? Ya dengan ucapan perbuatannya. Tahu dari mana orang itu pintar berilmu? Ucapan dan perilakunya. Terakhir saya sampaikan mungkin, ya, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu mengatakan. Jadi gini Pak, suatu hari Abdullah itu keluar rumah, orang-orang langsung datang mengikuti Abdullah itu kemana dia pergi. Kata Abdullah, alakum hajatun, kalian punya hajat nggak kepadaku? Ada keperluan nggak dengan aku? Enggak, kami cuma senang aja ikut bersamamu. Ikut bersamamu. Apa Abdullah mengatakan? Pulang, irji. Pulang, balik sana. Perbuatan kalian ini adalah ya zullatun alaikum, kehinaan bagi kalian dan fitnah bagi saya. Jadi kalau orang berilmu, orang pintar, ustadz kiai itu kok orang nggak punya ilmu, ujuk gitu. Nanti orang itu merasa seolah seperti sama gurunya gitu. Ya, ini fitnah bagi orang yang berilmu itu dan kehinaan bagi orang bodoh itu. Harusnya duduklah sama orang ilmu, punya ilmu itu minta diajarkan ilmu supaya kita berilmu seperti beliau itu. Asal ngaji dengan orang tertentu, soalnya sama dengan ustadznya, bisa mentahdir, melanat orang, janganlah. Guru itu hebat karena belajar kok.
Kita juga kalau kita mau belajar, ya. Kalau gurunya ngajar bukannya didengerin, selesai ngajar rebutan air minum, banyak air minum di belakang, kenapa sih ngambil sendiri? Ya? Oh berkah apanya? Berkahnya ulama itu ilmunya. Ya? Jadi bukan, ya boleh kita takdim ulama, cium tangan boleh, tapi dengan cium tangan saya pasti dapat, enggak lah. Ilmu itu fahami apa yang disampaikan guru-guru kita itu, ya. Baru kita dapat ilmu, gitu. Dengan mentakdimkan guru kita, karena membimbing kita untuk mengenal kebaikan itu. Saya kira ini Bapak Ibu yang kita antarkan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah sekalian demikian pembahasan pada kali ini, dan mudah-mudahan sekali lagi semakin dewasa kita dalam menyikapi perbedaan dan umat ini dipersatukan, ya, dalam hal yang mungkin bisa memecah belah, ya. Dan sudah hidangan di luar itu bisa kita untuk bersama-sama. Dan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.